Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Bagaimana kabarnya? Senang kita bisa berjumpa lagi setelah kita merayakan Jumat Agung, kita merayakan Paskah. Saya percaya kita semua mendapatkan pengalaman yang baru di dalam Tuhan. Ada sebuah rema-rema yang kita terima. Anda boleh menceritakan rema apa yang Anda dapat di kolom komentar supaya kita semuanya bisa diberkati dengan apa yang Anda dapatkan dari Tuhan ketika kita merayakan Paskah. Dan hari ini kita akan datang sekali lagi kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan sejenak sebelum kita belajar dari firman Tuhan. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini membawa kehidupan kami. Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau terus mengucap syukur. Apapun yang Tuhan izinkan yang kami lewati, kami mau juga bersyukur atas itu semua. Dalam nama Yesus kami buka Tuhan ibadah kami pada saat ini. Kita angkat satu pujian bersama-sama. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam rencana-Mu Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Bersama-sama katakan semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik karena Tuhan mengizinkan itu semua dalam hidup kami. Akan ada rencana-rencana yang Tuhan mau sampaikan, ada hal-hal yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kami dari apa yang kami lewati hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada saat ini. Urapi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.
Amin, haleluya. Shalom, selamat berjumpa kembali di ibadah tengah minggu. Saya Pastor Ari dan bersama saya Pastor Jeremiah. Boleh bersama saudara pada saat ini. Kita akan berbincang-bincang, kita akan membahas firman Tuhan, dan saya percaya akan memberkati kita semuanya. Haleluya. Saudara, beberapa minggu ini kita akan berbicara tentang pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam kehidupan kita, pertanyaan-pertanyaan ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, pertanyaan-pertanyaan tentang hidup ya, yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Kita sering bertanya Pak Jer ya, dalam kehidupan kita, mengapa ini, mengapa itu, mengapa saya, mengapa dia ya, mengapa saya dan mengapa keluarga saya ya. Banyak pertanyaan dalam kehidupan kita ketika kita mengiringi Tuhan ya. Kita tahu satu sisi Tuhan menjanjikan, Tuhan beserta kita, Tuhan memberkati. Tetapi di sisi lain kita melihat suatu kenyataan yang mungkin sedikit berbeda, mungkin jauh dari apa yang Tuhan janjikan, dan kita kadang-kadang bergumul tentang itu ya. Kita bergumul dengan masalah, kita juga bergumul dengan janji Tuhan. Nah, hari ini kita berbicara tentang pertanyaan kehidupan kita. Mengapa suatu yang buruk terjadi dalam kehidupan saya? Mengapa sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan saya? Kita semua pernah bertanya ini Pak Jer ya. Suatu masa, suatu musim dalam kehidupan kita pernah bertanya. Pak Jer pernah bertanya? Ya, kita orang yang seringkali penasaran tentang kehidupan kita. Betul. Kita sudah berbuat baik, tapi ada saja yang tidak kita harapkan itu terjadi. Itu pasti hal yang lumrah untuk kita pertanyakan. Ya, betul ya. Jangan merasa bersalah, jangan merasa berdosa ya, kalau kita bahkan mempertanyakan kepada Tuhan ya. Datang kepada Dia, tanya kepada Dia. Jangan cemburu, jangan mengedumel gitu ya Pak Jer ya. Jangan akhirnya marah meninggalkan Tuhan. Tuhan selalu tersedia buat kita. Tuhan selalu ingin memberikan pengertian buat kita atas pertanyaan kita. Tuhan selalu terbuka bagi kita yang sungguh-sungguh ingin terbuka kepada Dia dan berserah kepada Dia. Ya, hari ini kita berbicara tentang segala penderitaan, apapun saudara bisa sebut ya, dan kita bertanya, mengapa Tuhan? Mungkin kita selalu pernah, mungkin saudara dan saya kita pernah bertanya langsung kepada Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Ya, satu hal yang pasti, Tuhan tidak menyebabkan kesusahan dalam kehidupan kita. Satu hal yang harus kita tahu ya, Tuhan bukan penyebab segala yang buruk dalam kehidupan kita. Tuhan kadang-kadang mengizinkan ya dengan tujuan yang mulia dalam kehidupan kita. Nanti kita akan bahas itu semuanya. Ingat, Tuhan mengizinkan ya. Saudara, ketika saudara tahu bahwa saya selalu percaya begini ya Pak Jer ya. Tuhan selalu ingin memberkati kita. Ya, tangan Tuhan selalu ingin di atas kehidupan kita. Kita saja kadang-kadang melenceng keluar ya. Kita lari dari berkat Tuhan ya. Kadang-kadang Tuhan bagi saya ya, dengan pikiran manusia, oke, kamu mau pergi silakan, boleh pergi dulu ya, seperti anak yang bungsu. Oke, kamu mau uang, saya kasih uang, kamu pergi habiskan uang. Tuhan sudah tahu bakalan kerja di kandang babi, makan makanan babi. Tuhan tahu, dan Tuhan tahu kamu akan kembali lagi ya. Seperti itu saudara ya. Kadang-kadang kita sendiri yang menyebabkannya. Nah saudara, banyak kita bertanya, kenapa mungkin ya saya terlahir di dalam keluarga seperti ini? Kenapa saya dilahirkan tanpa ayah? Saya dilahirkan dari keluarga yang akhirnya bercerai ya. Saya dilahirkan cacat tubuh saya. Saya dilahirkan memiliki saudara yang mungkin cacat dan harus penuh diberikan perhatian seumur hidup. Ya, mungkin saya memiliki orang tua yang akhirnya tua dan menjadi pelupa. Mungkin saudara bertanya juga, kenapa saya sekarang umur saya bertambah dan saya menjadi pelupa gitu ya. Banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita akan bertanya kepada Tuhan. Ya, saudara tahu bahwa dunia ini tidak pernah akan menjadi baik lagi. Firman Tuhan mengatakan dunia semakin jatuh, dunia tidak akan pernah menjadi lebih baik lagi ya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali ketika semua diubahkan menjadi baik. Saudara, kita hidup di dalam dunia yang berdosa saudara. Amen. Semenjak Adam berdosa, dunia menuju pada kehancuran, firman Tuhan mengatakan ya. Contohnya saudara, kita bisa lihat dunia penderitaan, kelaparan, malapetaka, ya kan Pak Jer ya? Bahkan manusia menyebabkan malapetaka, bencana alam itu sendiri. Ya, kita harus terima itu. Ya, kalau hari ini kita bertanya tentang
kehidupan pribadi kita, hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, datang kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan pasti akan memberikan pengertian di balik semua kejadian kehidupan kita. Dan Tuhan punya rencana. Tuhan akan menjabarkan saudara dengan jelas rencananya bagi saudara, ya kan? Kalau saudara mungkin tidak mendapatkan apa-apa, Tuhan pasti akan mengatakan engkau harus melakukan ini, melakukan itu, ya kan? Tuhan sayang kepada kita, Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan akan menjelaskan secara detail sekali lagi apa yang ada saat ini, penderitaan kita, penyebabnya, dan juga di balik itu Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan kita. Saya ingin bacakan dua ayat firman Tuhan ya di dalam Roma 8 ayat 28. Ya, Roma 8 ayat ke-28 mengatakan, kita tahu semua ini ya, dan firman Tuhan mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Perhatikan, Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Tuhan tidak mengatakan dia bekerja menurut rencana kebaikannya saja. Tetapi ketika kita hidup dalam kebodohan kita, ya Tuhan bisa bekerja atas itu. Ya, kita melakukan hidup kita dalam kebebalan kita, Tuhan bisa mengerjakan sesuatu dari itu semuanya dan mendatangkan kebaikan. Tetapi bagi kita yang mengasihi Dia, amin. Bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ayat 29 menjelaskan lebih dalam lagi. Kadang-kadang kita lupa ayat 29. Ada sebabnya, saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ketika kita dipanggil untuk menjadi anaknya, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Saudara, sebenarnya ayat 2 ayat ini sudah menjelaskan banyak hal kebodohan, kebebalan, kesalahan kita. Bisa Tuhan jadikan itu semuanya untuk kebaikan kita, untuk kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, nah, saudara, ya kita bertanya kembali, ya tetap saya mengalami ini, mengalami itu tanpa hujan. Orang bilang tanpa hujan tanpa petir saya kok ditimpa kemalangan. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa. Tapi saya ingin mengembalikan pertanyaan ini untuk kita bertanya kepada diri sendiri. Kita melihat situasi yang buruk dalam kehidupan kita, kita ingin bertanya kepada diri sendiri, sehingga kita bisa menemukan jawaban itu. Kenapa saudara? Ketika saudara tidak meresponi keburukan, kesusahan, ya kan, yang kita alami hari lepas hari, masalah yang kita alami hari lepas hari, ketika kita tidak deal dan kita tidak meresponi dengan baik, itu akan mendatangkan kemarahan, akhirnya kepahitan. Tidak hanya kepada keluarga, kepada Tuhan, dan juga kepada diri sendiri, mendatangkan kepahitan. Jadi kita harus deal, kita harus responi dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini, saudara. Kita tahu ada kesusahan ya Pak Jer ya? Ya Pak. Oke, susah. Kita bertanya. Ini kemungkinan pertanyaan-pertanyaan akan membawa kita mengerti kesusahan kita, mengerti masalah dalam kehidupan kita. Pertama kita bertanya, ya, bagaimana situasi yang susah ini, yang saya hadapi ini bisa membantu saya memahami karakter tentang Kristus, mengalami Kristus. Ya, saudara, mungkin kesusahan yang kita alami, masalah, mungkin saudara tidak salah, tetapi saudara mengalami kesusahan. Nah, mungkin saudara saat ini bertanya, apakah kesusahan ini ingin membantu saya lebih memahami siapakah Yesus itu? Ya, ini yang pertama. Saudara tahu bahwa Yesus mengalami kesusahan. Kita baru menyelesaikan perayaan Paskah, Jumat Agung. Saudara tahu Tuhan Yesus yang tidak bersalah, tidak berdosa. Ya, Tuhan Yesus selalu menolong orang, tetapi dia diejek, dihina, ditinggalkan, dipukul, diludahi, difitnah. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika disalib? Dia mengampuni mereka semuanya. Dia mengerti bahwa banyak orang tidak mengerti tentang karya keselamatannya. Saudara, mungkin ketika kita mengalami masa, Tuhan ingin kita belajar seperti Yesus, seperti Tuhan kita. Amin. Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita menilik, melihat, memahami
permasalahan, kesusahan, penderitaan yang kita alami, ya. Ya, saudara, yang kedua saya ingin bahas, nanti Pak Jer akan menyambung. Saudara, kita ingin bertanya juga, mungkin ya masalah yang saya hadapi ini, Tuhan pakai situasi ini untuk saya menghasilkan pribadi saya ini memiliki kerendahan hati yang lebih dalam lagi. Nah, mungkin dalam kehidupan kita, Pak Jer, kita kadang-kadang sombong, ya. Ya, Tuhan berkati kita, lambat laun kita menjadi sombong, tinggi hati, ya. Ketika Tuhan membuat kita berpendidikan tinggi, mempunyai pelayanan yang hebat, gitu ya, menjadi seorang yang karismatik dalam pelayanannya, ya, hebat, ya. Membuat kita menjadi sombong. Tuhan ingin mendidik kita melalui situasi yang kita hadapi saat ini. Itu satu kemungkinan, saudara. Saudara bertanya. Pertanyaan ini mungkin tidak apply, mungkin tidak berlaku bagi banyak orang. Tetapi ketika ada masalah kita bertanya, apakah kesusahan ini terjadi untuk mendidik saya untuk menjadi lebih rendah hati? Ya, ada kemungkinan, saudara. Karena Tuhan mengasihi saudara. Amen. Ingat bangsa Israel. Firman Tuhan mengatakan, saya bacakan ya, dan saudara bisa bercermin. Ya. Di dalam Ulangan 8 ayat 2 mengatakan, bagi bangsa Israel dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah-perintahnya atau tidak. 40 tahun lamanya bangsa yang tegar tengkuk itu, yang sombong itu, yang berontak kepada Tuhan, yang ngomel kepada Tuhan, yang marah kepada Tuhan, yang ngambek kepada Tuhan, yang sombong itu. Tuhan harus mendidik mereka. Seharusnya, saudara, mereka bisa memasuki tanah Kanaan 11 hari, saudara. 11 hari. Tetapi Tuhan memutar-mutar mereka 40 tahun lamanya untuk membuat mereka memiliki kerendahan hati. Untuk mereka bisa melihat Yesus, Allah mereka, Yahweh mereka yang maha kuasa itu. Saudara, mungkin situasi dalam kehidupan saudara saat ini bagi kita penderitaan, tetapi kita bisa melihat kacamata Tuhan. Tuhan sedang mendidik kita karena Tuhan mengasihi kita. Dia ingin membuat kita memiliki karakter seperti Tuhan Yesus, memiliki kerendahan hati. Ya, saudara sekalian. Nah, yang ketiga kita belajar lagi, saudara. Yang tadi pertama, supaya kita lebih memahami Kristus, ya, karena kita adalah anak Tuhan. Yang kedua, memiliki kerendahan hati. Yang ketiga, yaitu supaya saya mengembangkan dalam kehidupan saya karakter Tuhan, karakter Yesus. Bukankah kita kita diciptakan se-image, ya, segambaran dengan Tuhan. Ya, kita segambaran Tuhan. Tetapi kita juga harus memiliki karakter seperti Tuhan, yang penuh belas kasihan, ya, yang selalu memiliki compassion kepada orang lain. Belas kasihan, ya, compassion. Mungkin Tuhan sedang ingin mengajar saudara lebih sabar lagi. Ya, mungkin Tuhan ingin mengajar saudara mungkin lebih lemah lembut lagi. Ya, dengan kejadian-kejadian dalam kehidupan saudara. Mungkin selama ini saudara pemarah. Ya, Pak Jer, ya. Mungkin kita menghadapi suatu isu, menghadapi umat Tuhan kita pemarah. Tuhan mungkin sedang mendidik kita untuk kita lebih sabar lagi. Ya, mungkin kita harus belajar lebih patuh lagi untuk mengikuti Tuhan, sehingga Tuhan harus mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Ya kan, masalah itu kita terjemahkan sebagai didikan Tuhan. Mungkin Tuhan ingin kita lebih waspada lagi dalam kita menjalani kehidupan kita, sehingga masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga situasi yang tidak mengenakan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, saudara, mari kita bertanya dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan selalu menyayangi kita. Ya, mungkin Pak Jar ada pemikiran lain bagaimana kita bisa menanggapi, ya, keadaan kesusahan dalam kehidupan kita. Mungkin berikutnya kita bisa memahami ini sebagai sebuah disiplin dari Tuhan supaya kita berubah. Ya. Saya sudah mulai menjadi seorang bapak, walaupun Moriel berumur seperti itu. Adalah baik saya mendisiplin dia, mengajari dia, bukan menghukum, tetapi hal yang tidak kita harapkan itu kita harus lihat dari sisi kedisiplinan sebagai bukti kasihnya buat kita semua. Moriel terkadang masih melakukan hal yang dia mau karena dia belum tahu mana yang baik, mana yang benar untuk dia lakukan.
Semalam dia kejepit tangannya secara tidak sadar karena saya masih ada kelas, lalu Muriel berjalan dan dia kejepit. Lalu kami mendisiplin dia untuk dimasukkan ke box dan kami tidak akan keluarkan dia dari box. Karena kalau tidak dia akan terus berjalan dan akan terus memasukkan tangannya ke sana. Jadi kalau sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita tidak menyenangkan, mungkin karena kelalaian kita, pasti Tuhan akan mendisiplinkan kita untuk mengembalikan kita supaya kita bertobat. Seperti yang dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi setelah kita tahu, menyadari bahwa ini adalah disiplin Tuhan, maka kita mesti bertobat, kita mengakui kesalahan kita, dan Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih baik buat kita. Ya, Pak Jer. Ya Pak. Mungkin ada sebagian dari kita sedang masuk box ya. Ya mungkin Pak. Nggak enak Pak ya? Nggak dimasukkan bebas. supaya nggak kemana-mana. Iya, tadi intinya Pak Jer bilang, kita mungkin masih nggak tahu yang baik, yang buruk ya. Sekarang Tuhan ingin mendidik kita. Betul, silakan teruskan Pak Jer. Lalu berikutnya, bahwa mungkin ini Tuhan mau mempersiapkan kita kepada level yang lebih baik. Tuhan pernah memberikan kita sebuah janji, tetapi kita mungkin melewati ini supaya janji itu tergenapi, supaya kita tidak menjauh dari Tuhan, supaya kita naik level dan sebagainya. Ini seperti sebuah cerita yang dialami oleh Yusuf. Yusuf sejak muda remaja dia tahu bahwa Tuhan akan mengangkat dia dan sebagainya. Tetapi dia harus melewati hal-hal yang tidak dia inginkan, penderitaan yang harus dia lewati. Itu adalah persiapan untuk penggenapan janji Tuhan. Jadi jika kita tahu bahwa Tuhan telah berbicara tentang rencana, atau kita sudah tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita, tapi kita masih menikmati atau melewati hal-hal yang tidak menyenangkan, lihat Yusuf. Jangan patah semangat bahwa Tuhan mau memberikan kita yang lebih baik, kita mau di-upgrade oleh Tuhan supaya kita lebih baik dan kita tidak akan gagal saat Tuhan menggenapi janji tersebut. Lalu berikutnya, mungkin ini adalah terjadi karena kesalahan orang lain. Mungkin kita kena imbasnya, kita kena imbas. Orang yang makan nangka, kita yang kena getahnya. Orang yang makan apel, kita yang bersihkan kulitnya dan sebagainya. Itu. Jadi apapun itu, mari kita melihat segala sesuatu yang Tuhan sedang izinkan dalam kehidupan kita dengan pikiran yang positif. Kita bisa menerka-nerka, tetapi kita mesti tetap datang kepada Tuhan, meminta hikmat-Nya. Mungkin dari keenam ini, beberapa hal ini yang sudah kita sampaikan, Tuhan mau menyampaikan salah satu daripadanya, dan kita harus percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Jangan pernah lupakan Roma yang dibaca Pastor Ari tadi di awal, bahwa Tuhan bekerja atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Ya, betul sekali Pak Jer ya. Mungkin tidak semuanya pertanyaan tadi, pertanyaan diri kita ya, buat diri sendiri itu terjadi bagi kita semuanya. Ya, mungkin salah satunya atau dua-duanya atau tiga gitu ya. Tapi kita harus bertanya kepada Tuhan dan bertanya kepada diri sendiri atas situasi yang kita hadapi. Ya, sering kita juga bertanya ya, kenapa hal-hal baik terjadi pada orang yang jahat, ya kan? Sedangkan hal-hal buruk terjadi pada orang baik, kepada umat Tuhan. Nah, saya selalu percaya Pak Jer ya. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi terang dan garam. Ya, ketika ada kesalahan, ketika kita melenceng, Tuhan akan bawa kita ke jalan yang lebih benar lagi. Itu nggak enak. Tuhan membawa kita keluar dari comfort zone, masuk pada the true zone, jalan kebenaran, bukan jalan kenyamanan kita. Tapi itu menjadi tidak enak, saudara ya. Saya selalu percaya Tuhan mendidik kita di muka bumi ini sebagai contoh, sebagai terang bagi dunia. Bagi orang jahat, Tuhan mungkin tidak melakukan pendisiplinan, tidak menghukum mereka. Selalu tahu karena hukuman mereka nanti ketika sudah mengalami kematian, saudara. Saudara, bersyukurlah ketika Tuhan sedang mendidik kita, kita mengalami situasi, tetapi jangan putus asa. Saya katakan di awal tadi, kita harus mengenal masalah kita, penderitaan kita, kelukaan kita saat ini, pergumulan kita, untuk kita responi dengan benar dan bertanya kepada diri kita, apa maunya Tuhan? Ya, saudara, supaya kita tidak masuk dalam perangkap kepahitan dalam kehidupan kita, meninggalkan keluarga, meninggalkan iman kita, meninggalkan Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan akan mampukan saudara. Saudara tahu bahwa saudara, banyak hal yang kita pegang di dunia ini yang membuat kita kecewa. Kenapa? Karena kita pegang begitu ketat, kita tidak mau melepaskan hal-hal duniawi, sehingga kita merasa sengsara, merasa terluka.
Saya percaya apapun penderitaan saudara saat ini, baik oleh karena kesalahan kita ataupun kesalahan orang lain, walaupun kesalahan dunia sekalipun, ketika saudara mencurahkan banyak air mata, suatu saat saudara di surga nanti, firman Tuhan mengatakan di kitab Wahyu, Tuhan akan menghapuskan air mata saudara sekali untuk selama-lamanya. Dan saudara, saya selalu percaya, suatu saat mungkin kita bertanya kepada Tuhan di surga ketika sampai di surga, Tuhan, mengapa selama hidup saya selalu menderita? Mengapa saya dilahirkan di dalam keluarga yang broken home? Mengapa saya dilahirkan untuk merawat orang tua saya seumur hidup saya sehingga saya tidak memiliki arti hidup dalam kehidupan saya? Mengapa saya dilahirkan single? Mengapa saya ditinggalkan oleh suami saya, ditinggalkan oleh istri saya, ditinggalkan oleh anak-anak saya? Mungkin suatu saat di surga kita memiliki banyak pertanyaan. Bertanya saudara, kau sampai ke surga, dan saya percaya Tuhan akan memutar video kehidupan saudara. Dia akan menunjukkan ketika kita bertanya di dunia saat ini, Dia akan menunjukkan kebaikan-kebaikannya. Kita bertanya kenapa saya harus mengalami ini. Dia akan menunjukkan suatu saat bayangan saya, Dia akan menunjukkan dengan kebaikan saya, saudara, ketaatan saudara, kepatuhan saudara dalam penderitaan sudah memberkati banyak orang, sudah tanpa saudara sadari melahirkan orang-orang Kristen yang lebih taat karena kesaksian hidup saudara. Mungkin saat itu penderitaan bagi saudara, tetapi itu merupakan kesaksian ketika Tuhan pakai saudara dalam penderitaan saudara untuk memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Jangan pernah takut, jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Bertanya, datang kepada Tuhan. Tuhan, apa maksudmu Tuhan? Saya mengalami ini semua. Tuhan akan mencelikan mata saudara. Ketika karakter saudara dirubah, Dia akan mengubahkan saudara. Ketika saudara harus menjadi berkat bagi orang, Tuhan akan membuat saudara menjadi berkat yang dahsyat. Amen. Ketika saudara akan dibangkitkan sebagai pemimpin, Tuhan akan membuat saudara seperti pemimpin yang hebat. Mari kita lalui apapun yang kita lalui dengan ketaatan, keteguhan hati kita. Amin. Terima kasih karunia Tuhan akan memampukan saudara menghadapi segala sesuatu. Amin. Tuhan katakan, kasih karuniaku sudah cukup. Ya, kasih karuniaku sudah cukup. Cukup untuk segalanya. Saudara, cukup untuk blank, saudara isi. Cukup dalam penderitaan saudara, cukup dalam kekecewaan saudara. Kasih karunia Tuhan cukup untuk luka saudara. Kasih karunia Tuhan cukup untuk setiap hari penderitaan saudara. Kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa di surga, hamba boleh memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar kasih karunia Tuhan yang melampaui segala akal, yang melampaui segala kekuatan akan menguatkan, akan memampukan setiap kami Tuhan yang saat ini mengalami segala kesusahan dalam kehidupan kami, baik yang temporal ataupun yang sudah lama. Kasih karunia surgawi akan mendatangkan sukacita, keteguhan, damai sejahtera untuk kami menjalani segala apapun yang mungkin kami katakan penderitaan. Tapi kami tahu segala sesuatu akan berubah menjadi baik karena Tuhan turut campur tangan, karena Tuhan mengasihi kita. Haleluya, saudara, tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan untuk kita semakin hari semakin seperti Tuhan Yesus, Tuhan dan Allah dan penyelamat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah
apapun jua, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dari awal dalam segala perkara, dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku percaya kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi, hatiku percaya Tuhan punya rencana. kami mau percayai rencana Tuhan. Ya Tuhan, Apapun yang terjadi dalam hidup kami Haleluya, tidak akan pernah Yesus. tinggalkan Engkau. Apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah melupakan Tuhan. Engkau. Apapun yang terjadi, kami Haleluya. tidak mau meninggalkan persekutuan kami dengan orang-orang kudus-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Jadilah Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tidak lalai Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami semua. Ketika kami harus kehilangan orang yang kasihi, ketika kami mungkin kehilangan harta benda kami, mungkin kami harus kehilangan sesuatu hal yang sangat kami dambakan Tuhan, tapi kami mau percaya Tuhan yang akan melakukan rencana-Mu, Tuhan yang akan menggenapi janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah pada saat ini. Mereka memiliki masalah, mereka memiliki tantangan hidup masing-masing. Hamba terbatas, kami semua terbatas memahaminya dan mengetahui apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam masing-masing kami semua. Tapi yang kami tahu bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat kami semua. Tuhan akan memberikan kepada kami apapun yang belum pernah kami lihat, belum pernah kami dengar, Yes. bahkan belum pernah Amin. timbul dalam hati kami. Tuhan akan berikan dalam hidup kami. Kami hanya bisa memohon, kami hanya bisa berserah, kami hanya bisa berencana. Tetapi kehendak Tuhanlah yang akan terjadi dalam hidup kami, karena kehendak Tuhanlah yang terbaik Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami berharap supaya kami dapat segera berkumpul Tuhan. Tuhan, kami mendengar bahwa keadaan sudah membaik. Kami berdoa supaya kami dapat bertemu secara fisik, beribadah secara fisik dengan seluruh umat-Mu yang lain Tuhan. Kami rindu bersekutu bersama-sama. Kami rindu mengalami Tuhan sekali lagi. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu dalam rumah-Mu Tuhan.
Tuhan, tolong Tuhan supaya keadaan semakin membaik dan kami juga dapat beribadah Tuhan pada hari Minggunya Tuhan. Kami juga berdoa buat program vaksinasi. Biarlah Tuhan yang akan menolong program ini. Biarlah Tuhan yang akan memperbaharui, memberikan hikmat ilmu kepada mereka Tuhan, tenaga ahli yang mengerjakan vaksin ini, supaya program vaksinasi ini Tuhan berhasil. Amin, supaya Tuhan. ini membawakan kesehatan, bukan membawa celaka, bukan membawa bencana, tapi membawa hal yang baik karena Tuhan terlibat di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan sepanjang hidup kami, sepanjang hari ini kami masih mau bekerja Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan sertai jagai kami. Yang di luar Tuhan jagai, yang di dalam rumah juga Tuhan lindungi. Tuhan terima kasih. Ini hidup kami serahkan kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami boleh meminta Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Biar belas kasihan itu Tuhan, yang melimpah itu Tuhan, yang memenuhi kami sampai melimpah Tuhan, melampaui segala pikiran kami Tuhan, melampaui segala penderitaan kami, melampaui segala pengertian kami akan situasi kami Tuhan. Turun Tuhan atas kehidupan kami Tuhan, yang akan mendatangkan damai sejahtera, yang akan mendatangkan sukacita Tuhan, yang akan mendatangkan pengertian ilahi dalam kehidupan kami Tuhan, bahkan memberkati kami, kehidupan jasmani kami, kehidupan jiwa kami, kehidupan roh kami Tuhan, mendatangkan hikmat yang dari surga untuk kami mengerti situasi penderitaan, keadaan kehidupan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menerima dengan ucapan syukur. Haleluya. Saudara, mari kita menerima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kepada Allah Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa, Allah yang agung. Dan kepada Yesus Tuhan, anak domba Allah itu, Tuhan dan Raja kami, penyelamat kami. Dan kepada Allah Roh Kudus, kekasih jiwa kami, teman hidup kami, penasehat penolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Segala hormat dan pujian sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya saudara sekalian. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan.